Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita kembali membahas soal yang merupakan model soal yang ditampilkan oleh pihak SMA Unggul Del untuk persiapan ujian di SMA Unggul Del bagi adik kami yang mau mempersiapkan diri. Nah, boleh lihat soal-soalnya di channel ini. Semoga nanti ini bisa membantu dari kami semua. Nah, ini hanya sebagai latihan ya, bukan soal aslinya. Nah, mudah-mudahan bisa berlatih dan mengingatkan kembali rumus-rumus dan konsep-konsepnya. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari soal yang pertama untuk bagian penalaran ya. Nah, ini dia. Nah, kita perhatikan di sini adik-adik, ada soalnya 6 ekor sapi dapat menghabiskan persediaan rumput selama 10 hari. Sedangkan 12 ekor kambing dapat menghabiskan persediaan rumput selama 20 hari. Waktu yang dibutuhkan jika persediaan rumput dimakan oleh 8 ekor sapi dan 16 ekor kambing secara bersamaan. Nah, ini secara bersamaan adalah 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Nah, baik, kita coba lihat di sini ada pertama kita boleh fokus dulu ke sapi ya. Kita lihat yang sapi ya, oke. Nah, kalau kita lihat sapi berarti di sini eh perbandingannya kita buat misalnya 6 ekor, ya kan, 6 ekor sapi itu 6 ekor dia habis sekitar 10 hari gitu ya. Nah, baru kemudian di sini untuk 8 ekor sapi, nah ini berapa gitu ya, kita misalkan ini X gitu. Nah, jadi kita buat otomatis kita bandingkan ya, berarti jadi 6/8 sama dengan berarti X banding 10 gitulah. Nah, X dibanding 10 ini jadinya kali silang ya, berarti 8X sama dengan 60 ya. Berarti X-nya adalah 60 dibagi 8. Nah, sama-sama kita bagi 4, berarti 15/2, kira-kira gitu. Nah, kemudian itu dari sapi. Nah, sekarang kalau kita lihat dari kambing, ya kan, dari kambing ini 12 ekor kambing, 12 ekor kambing dia bisa habis 20 hari. Nah, kalau misalnya 16 ekor, maka dia habis berapa hari, ya kan? Nah, kita buatlah ini misalnya entah Y lah kita bilang. Berarti kita buat sini 12 dibanding 16 sama dengan Y banding 20. Nah, sama-sama kita bagi, misalnya bagi 4, berarti ini 3, ini 4. 20 bagi 4 berarti dapat 5. 1 berarti 3/1 sama dengan Y/5. Maka Y-nya adalah 1/15. Nah, di sini jadinya kok 1/15. Y sama dengan 15 ya. Nah, perhatikan di sini berarti sekarang kita gabungin. Berarti kalau waktunya bersama-sama berarti kita anggap ya, berarti mereka kita buat jadi seperti ini. Berarti habis, berarti kecepatan dari kambing, sapi ditambah kecepatan dari kambing itu adalah 1 dibagi dengan ini 15/2. 15/2 ditambahkan dengan, dari sini bisa kita buat ditambahkan dengan 1/15. Nah, ini sama dengan 2/15 ditambahkan dengan 1/15, berarti sekitar 3/15 gitu. Nah, itulah waktu yang kecepatannya tadi, kecepatan sapi dan kecepatan kambing. Jadi kalau kita perkecil ini berarti 1/5. Artinya yaitu kecepatan bersama. Nah, ini bisa kita begini. Jadi sebenarnya namanya seperti T sama ya, atau T gabung, berarti seperti A ditambah seperti B. Jadi sama ini.
Jadi seperti gabung itu adalah jadinya tadi 1/5. Artinya T gabung itu jadinya 5 ya. Berarti jawabannya adalah option A. Berarti 5 hari nih. Oke, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah sekarang kita lihat di soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, di sini ada persegi panjang dengan panjang 4, kemudian lebarnya 3. Nah, katanya seekor semut berjalan dari A ke B. Jika semut hanya dapat bergerak ke kanan atau ke atas, maka banyaknya cara berbeda dari titik A ke B adalah 7, 12, 20, dan 35. Nah, ini kita pilih jawabannya mana. Nah, jadi pertama kita coba dulu gambar posisi daripada persegi panjang ini gitu ya. Nah, ini kita lihat berarti di sini 1, 2, nih 4 misalnya ya. Nah, ini 3. Nah, seperti ini. Jadi di sini A, di sini B, kira-kira gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah dia berjalan misalnya dari titik A ini, berarti dia bisa kemari, contoh ke sini langsung gitu. Bisa. Nah, bisa juga dia misalnya dari sini terus kemari, bisa juga. Nah, bisa juga misalnya nanti dari sini kemari. Nah, ini bisa juga. Nah, bisa juga dari sini kemari baru kemari, bisa juga. Nah, seperti dari sini juga gitu. Ini bisa. Nah, ya kan? Nanti dari sini kemari bisa. Nanti dari sini kemari juga bisa. Nanti dari sini kemari juga bisa. Dari sini kemari juga bisa. Nah, jadi berarti ke titik ini, misalnya ke simpul ini, dia hanya bisa satu cara. Ke simpul ini juga dia bisa satu cara. Ke simpul ini juga bisa satu cara. Ke simpul ini juga satu cara. Nah, kemudian ke sini juga, ke simpul yang sebelah sini. Kita misalkan ini simpulnya di sini tadi, ini juga satu cara. Ini juga satu cara, ini juga satu cara. Nah, jadi berarti kita masuk ke simpul yang di sini. Nah, untuk simpul yang di sini kita tinggal jumlahkan ini. 1 tambah 1 berarti 2 gitu. Nah, untuk yang di simpul sini kita jumlahkan 2 tambah 1 berarti 3. Untuk simpul sini 3 jumlahkan 3 tambah 1 berarti 4. Baru kemudian 4 tambah 1 berarti 5. Nah, untuk ini 1 tambah 2 berarti di sini simpul ini berarti 3. Nah, ke sini berarti jadi kalau kita perhatikan berarti berapa itu? 6 ya. 6. Nah, ini jadinya 10. Nah, kalau di sini berarti 15 ya kan? Nah, yang ini 1 tambah 3 berarti 4. 4 tambah 6 berarti 10. 10 tambah 10 berarti 20 ya. 20 tambah 15 berarti 35. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, itu caranya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita coba nanti membahas soal-soal seperti itu lagi ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Di sini ada soal sebuah auditorium dengan 22 baris kursi memiliki 10 kursi pada baris pertama. Setiap baris berturut-turut memiliki 1 kursi lebih banyak dari baris sebelumnya. Jika siswa mengikuti ujian diizinkan untuk duduk di baris manapun, tetapi tidak di sebelah siswa lain di baris itu, maka jumlah maksimum siswa yang dapat duduk untuk ujian adalah. Nah, di sini kita lihat ada opsinya 200, 231, 250, 284. Nah, jadi kita akan coba jelaskan, ini merupakan konsep pada barisan aritmatika. Nah, pertama kita lihat adik-adik. Di sini katanya ada 22 baris. Berarti kalau kita lihat di sini berarti N-nya ada sebanyak 22. Nah, kemudian untuk suku pertamanya itu adalah 10 kursi ya. 10 kursi, dan kemudian untuk selisihnya berarti B-nya adalah 1. Maka yang pertama kita harus cari berapa banyak tempat duduk ya, berapa banyak tempat duduk ya kan, berapa banyak
tempat duduk di baris ke-22 gitu. Jadi berarti kita buat UN itu kan rumusnya apa? A tambah N kurang 1 kali B. Berarti U22 sama dengan 10 plus berarti 21 ini kan kali 1. Berarti hasilnya adalah 31. Jadi ada 31 kursi pada baris ke-22. Nah, jadi dari sini kalau kita perhatikan untuk jumlah kursi seluruhnya bisa kita cari kan dengan rumus apa? Dengan rumus SN itu adalah N dikalikan dengan suku tengah atau boleh juga S22 berarti apa? 22 kita bagi 2. Nah, baru kemudian atau yang ini juga bisa nggak apa-apa. Nah, ini bisa juga N kali UT atau N per 2 kali A tambah UN. Itu juga bisa. Berarti 22 bagi 2 kali A itu tadi 10 tambah 31. Berarti 11 dikalikan dengan 41 hasilnya 451. Berarti untuk jumlah seluruh kursi dari baris pertama sampai dengan baris terakhir. Nah, jadi yang di sini kan kita harus hitung, katanya di sini ada lagi. Jika siswa mengikuti ujian diizinkan untuk duduk di baris manapun, tetapi tidak di sebelah siswa lain di baris itu. Nah, maka jumlah maksimum siswa yang dapat duduk untuk ujian. Nah, jadi kita lihat dari 10 kursi lah misalnya. Jadi yang pertama kita lihat kan ada 10 kursi. 10 kursi. Nah, kita buat sini ya. Nah, untuk ini buat ini kursi ya kan. Di sini maksimum murid gitu. Nah, berarti kalau 10 kursi berarti yang bisa dia duduk hanya 5 orang. Nah, kalau dia misalnya 11 kursi berarti dia otomatis nanti dia 6 orang ya, 6 orang bisa. Kemudian kalau 12 kursi juga 6 orang. Kalau dia nanti 13 kursi dia 7 orang. Kalau 14 kursi dia 7 orang juga. 15 kursi dia berarti bisa 8 orang. 16 kursi berarti bisa 8 orang. Kemudian nanti di 17 kursi bisa 9 orang, 18 kursi berarti 9 orang juga, 19 berarti 10 kursi, 20 kursi berarti 10 orang. Nah, kemudian nanti untuk 21 kursi berarti 11 orang, 22 juga 11 orang. Nah, kalau kita sambungkan di sini misalnya untuk 23 berarti sekitar 12 ya, 12 orang. 24 kursi berarti juga 12 orang juga ya. 12. Kemudian untuk yang 25 kursi berarti 13, 26 kursi juga 13, 27 berarti 14 ya. 14 juga, 14, 28 juga 14, 29 dia 15, 30 15, sedangkan 31 sudah 16 kursi. Nah, jadi ini dia maksimal. Nah, berarti berapa jumlahnya? Nah, berarti kita lihat, kita jumlahkan aja ini semuanya. Nah, ini kita jumlah. Oke, kita jumlahkan berarti maksimumnya kita hitung 5 tambah 6 berarti 11, atau ini aja kita jumlahkan pun nggak apa-apa. Berarti pertama ini kita jumlah jadinya 17 gitu ya. Ini oke. Coba ya, 17 baru 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10, 10, 10 berarti
42 ya, 42. Maka 17 tambah 18 35 ini kemari 39, ini kemari 43, ini kemari berarti 47, ini kemari 67. Nah, ini kemari 74, ini kemari 90, ini jadi 67 ya. Nah, ini jadi 164 ditambah 67, hasilnya 231. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, demikian pemahamannya, mudah-mudahan bisa. Semangat selalu dan semoga sukses.